Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih manjangkan kita umur, berikan taufik hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, hingga kita siang hari ini dipertemukannya kembali dengan suatu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat ridha dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan atas keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau dulu, sekarang sampai hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita yang berhadir ini tempat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam min rabbil alamin. Alhamdulillah, kita kembali ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang penuh keberkahan, yaitu bulan Syahrul Mubarakun, yaitu bulan yang penuh keberkahan, di mana apapun yang kita lakukan di bulan itu atau di bulan Ramadan itu, nah itu semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam, nah kita selalu menggiatkan, benar-benar memuliakan, mengagungkan, membesarkan bulan Ramadan ini. Dengan apa kita membesarkannya? Dengan apa kita mengagungkannya? Dengan memperbanyak ibadah di bulan ini, yaitu bulan Ramadan. Ya, di malamnya kita muliakan dengan bertarawih. Karena tarawih tidak ada di bulan-bulan yang lainnya, cuma ada di bulan Ramadan. Ya, di siang harinya kita syiarkan banyak-banyak baca Al-Quran. Nah, supaya apa? Nah, supaya hidup kita mendapat keberkahan. Dan memang kalau bulan Ramadan tahun ini beda dengan bulan-bulan Ramadan di tahun-tahun yang telah lalu. Di mana kalau bulan Ramadan di tahun lalu itu adalah jenis Nabi sulsilatus syayatin. Artinya syaitan-syaitan dibelenggu, dikurung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi di bulan Ramadan tahun ini, menjelang bulan Ramadan tahun ini, yang dibelenggu, yang dikurung adalah manusianya duluan. Ini satu keanehan yang perlu kita pikirkan. Nah, jadi syaitan yang dulunya dikurung menjelang Ramadan, nah sekarang di bulan Ramadan tahun 2020 ini yang dikurung adalah manusianya. Dengan adanya ini adalah suatu kebijakan, kepedulian kita sebagai orang Islam. Nah, supaya kita mensyiarkan agama Islam, itu banyak-banyaklah menguatkan keimanan kita. Nah, lalu bagaimana kita menguatkan keimanan kita? Itu dengan banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar, bersolawat, membaca Quran, dan memperbanyak ibadah-ibadah sunat yang lainnya. Karena kalau ibadah wajib tidak bisa ditambah. Kalau Zuhur 4 rakaat tidak bisa dijadikan 6. Tetaplah kalau ibadah wajib. Nah, cuma kalau ibadah sunnah banyak. Jadi banyak-banyaklah kita beribadah. Itu salah satunya kita kerjakanlah sunat tarawih ya 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat. Nah, di siang harinya kita berpuasa, ditambah kalau bisa kita sembahyang duha. Nah, inilah suatu untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di mana tahun ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan ujian keimanan. Oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan suatu wabahnya yang diujikan kepada kita, tetapi keimanan kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu waspada kita. Nah, apalagi kita di bulan Ramadan ini luar biasa, parut lapar, kehausan dahaga. Nah, itu adalah di samping kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu berpuasa, dan ini juga ujian kita. Dapatkah kita menahan kesabaran kita dalam menghadapi suatu masalah yang bisa akan menghilangkan ibadah, pahala daripada ibadah kita itu? Maka tahanlah emosi-emosi kita, tahanlah pergaulan kita yang tidak bermanfaat. Isilah dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat supaya ibadah puasa kita itu mendapatkan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita diuji dengan keimanan, diuji dengan kehausan, diuji dengan kelaparan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal samarat basyirus sabirin." Nah, jadi kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Kemudian kita diuji dengan sedikit kehausan. Kita merasa haus, terutama apalagi puasa. Nah, haus kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa banyak orang yang puasa kada tahan haus. Yang menahani makan gak wajah, cuma kehausan. Nah, inilah perlu daripada mental keimanan kita. Nah, karena ibadah puasa ini yang berikan pahalanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan. Kita bisa berbuka di tempat-tempat yang sunyi. Kawa kita bisa kita berbuka. Nah, tapi sini modalnya keimanan. Nah, kalau kita beriman benar-benar kepada Allah dan Rasulnya, maka kita adalah dapat melaksanakannya. Man shoma Ramadan, nah, saya datang berpuasa di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, ma taqaddama min dzambi. Nah, Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita yang terdahulu. Asal kita yang pertama beriman. Beriman itu artinya yakin. Nah, bahwa ini memang suruhan Allah, memang suruhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman kita, percaya kita. Wahtisaban, dan kita hanya mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bila kita sudah tujuannya beriman, meyakinkan ini adalah suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala, suruhan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakin sudah kita bahwa ini akan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah haus kita. Nah, kemudian kita sedikit diberikan kelaparan. Ya, memang orang puasa lapar. Nah, makanya jangan meninggalkanlah makan sahur. Karena di dalam makan sahur itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya di makan sahur itu. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-sahuru akluhu mubarakun" atau mubarakatun. Nah, itu ya, orang yang bersahur memakan makanan yang dihidangkan di waktu sahur. Nah, makanan itu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita berpuasa, nah janganlah meninggalkan makan sahur. Nah, walaupun hanya seteguk daripada air. Nah, karena fa innallaha ta'ala wa malaikatahu, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya yusholluna. Nah, mereka itu malaikat mendoakan kepada siapa? Alal mutasahirin, atas orang-orang yang bersahur. Nah, jadi supaya kita kurang laparnya di siang hari, kurang hausnya di siang hari, nah kita di waktu sahur makanlah kita. Nah, supaya kita mendapat keberkahan daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan di siang hari. Nah, lalu kita tidak merasa lapar, tidak merasa uyuh, tidak merasa haus dalam kita beribadah puasa di siang harinya. Nah, jadi untuk itu kepada kita kaum muslimin dan muslimat sekalian dimanapun kita berada, nah hendaklah kita puasa tahun ini benar-benar kita laksanakan dengan bersungguh-sungguh, dengan penuh keimanan, dengan kesabaran oleh Allah Subhanahu, kesabaran kepada kita sekalian. Nah, sehingga mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan kita. Walaupun puasa kita tahun ini penuh tantangan,
Nah, tetapi tidak menjadikan tantangan itu menjadikan kita surut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cangkal-cangkallah, rajin-rajinlah kita beribadah, terutama banyak yang baca Al-Qur'an. Nah, banyak Al-Qur'an di siang harinya kadakawa sehatam barang 2 hatam Al-Qur'an dalam sehari. Nah, ya mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga daripada ibadah kita sehingga ibadah kita ini diberikan nilai oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Jadilah kita orang-orang yang takwa. Kalau guru kumpul memaknai daripada la'allakum tattaqun itu pasti jadi diberikan ketakwaan oleh Subhanahu wa taala. Karena bagi ikan pelajar tattaqun itu adalah fi'il mudhari, tufidu dawam, artinya pasti diberikan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, siapa yang ingin bertanya? Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun 4 batakun. Nggih. Perbuatan seperti apakah yang dapat menghilangkan pahala puasa? Mohon pencerahan dari pian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada suatu pertanyaan bahwa artinya perbuatan apa yang dapat mengurangi atau menghilangkan daripada pahala puasa. Nah, jadi sesuai hadis Nabi SAW, ada beberapa perbuatan yang mana perbuatan ini bila kita laksanakan, kita lakukan, akan menghilangkan daripada pahala puasa kita, bahkan bisa menghilangkan daripada pahala wudu kita. Bagaimana hadis Nabi SAW, yumtirna shaima wa yunqudnal wudu'a. Nah, jadi ada sesuatu yang dapat menghapus daripada pahala puasa kita, dan juga di samping menghapus pahala puasa kita juga bisa menghilangkan pahala wudu kita. Apakah itu? Nah, di antaranya adalah al-kadzibu, berdusta. Nah, jadi kita berdusta di waktu kita berpuasa, nah itu akan menghilangkan daripada pahala puasa kita dan bisa menghilangkan pahala wudu kita. Nah, jadi bisa hilang dengan berdusta. Makanya kalau kita berpuasa ini kurangilah daripada bergaul. Arti catatan, bergaul ini bergaul yang tidak berfaedah. Akhirnya bisa berbicara, berpander, berkata-kata yang kita situ berdusta, maka akan menghilangkan pahala puasa kita. Nah, yang kedua adalah bisa al-ghibah. Nah, al-ghibah tu, artinya ghibah tu jadi kita menyambati orang. Nah, bila kita sambati itu orangnya tidak suka kepada kita dengan kata-kata kita gitu. Nah, maka itu adalah menghilangkan daripada pahala puasa kita juga. Nah, yang selanjutnya apa yang menghilangkan daripada pahala puasa kita lagi? Nah, yaitu wan nazuru bisyahwatin. Dia memandang sesuatu yang mana kita waktu memandang itu timbul syahwat kita. Nah, makanya kurangi berjalan-jalanan di waktu kita puasa. Nah, karena kita berjalan-jalanan di waktu puasa, terlihati body orang, terutama perempuan. Nah, kita jauh orang share, ketujuh suka kita kepada dia, lalu timbul syahwat kita. Nah, maka bisa menghilangkan daripada pahala ibadah puasa kita, jadi rugi kita. Nah, bahkan wudu kita pun hilang pahalanya. Nah, karena kita melihat sesuatu itu dengan syahwat. Nah, makanya kita memandang ini itu jara guru dahulu, artinya walaupun ya anak kecil, walaupun perempuan itu kecil, halus jari kita. Nah, tetapi kalau kita memandang timbul syahwat kita, tetap menghilangkan pahala puasa kita. Bahkan bisa membatalkan wudhu kita. Nah, padahal sebenarnya karena anak halus itu kita sentuh, yang perempuan itu tidak batal wudhu kita. Nah, cuma karena ada syahwat di situ, nah lalu bisa membatalkan wudhu kita
dan bisa menghilangkan pahala wudunya kalau kita sudah berwudu. Nah, kemudian ada lagi yang satunya itu wal yaminu al-kadzibatu. Artinya bersumpah palsu. Bujuran nah, haram nah ya. Jadi kita bersumpah nih, aku tidak melakukannya, unda kada melakukannya. Nah, tetapi ternyata dia cuma bersumpah palsu, bersumpah kada bujur. Nah, bujuran nah, wani disambar geledek ya misalnya. Nah, itu menghilangkan daripada pahala dari pahala puasa kita dan bisa menghilangkan pahala wudu kita. Nah, itulah sekedar jawabannya, mudah-mudahan jawabannya dapat bermanfaat dan sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Ya, selanjutnya adakah lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun hendak empat bertakun. Bolehlah kita berkumur-kumur di siang hari ketika kita berpuasa? Di dalam kita berpuasa, bolehkah kita berkumur-kumur? Bolehkah kita bersikat gigi di waktu berpuasa? Nah, kalau di waktu pagi itu masih boleh. Kalau sudah di siang hari makruh. Tetapi hati-hati, kalau kita berkumur-kumurnya menuntangkan daripada tenggorokan kita ke atas, itu bisa batal. Nah, kenapa? Karena berkumur ini sesuatu yang kalau di bahasa Risalatul Fiqhiyah itu wusulul ainin jawfahu, menyampaikan atau memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Nah, itu kan yang membatalkan puasa. Wusulu ainin jawfahu, artinya memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Yang dinamakan rongga kan mulut, 2 telinga, 2 lubang hidung, 2 kemaluan. Nah, jadi sesuatu yang sampai ke mulut, nah itu bila ada sampai ke tenggorokan ini bisa membatalkan. Kalau sekedar cuma di gigi-giginya itu makruh hukumnya. Nah, makruh. Jadi makruh kita berkumur-kumur di sudah siang hari. Nah, kalau kita memasukkan sesuatu telunjuk atau jari tangan ketika kita membuangi tahi hidung, kalau orang banyak karak hidung, itu bila enggak sampai daripada tulang hidung kita, maka masih dibolehkan. Itu keterangan daripada guru tarhib. Nah, itu kalau di pinggir sini aja masih membuangi karak hidung kada batal. Nah, cuma kalau sudah menyentuh daripada tulang hidung kita, nah maka puasa kita batal. Cuma dengan syaratan muta'ammidan, bersengaja. Nah, cuma jarang yang diterangkan oleh seseorang, yaitu ketika kita qada hajat, buang air besar di siang hari. Buang air besar di siang hari itu bisa membatalkan puasa. Karena apa? Bila mana? Nah, bila mana? Artinya garis bawahi. Nah, ketika kita buang air besar, nah lalu air besar kita ini, kotoran kita ini keluar, belum habis lagi maksa keluarnya, lalu kita kantip dengan dubur kita ini, maka batal puasa kita. Ada. Cuma kalau dikeluarkan dia habis sampai habisnya bisa lancip keluarnya, maka puasa kita kada batal. Cuma kalau masih panjang lagi kotoran kita, lalu kita kantip, kita kerimut jorang banjir itu, nah maka puasa kita batal. Itu jarang disampaikan. Ada yang kada tahu sebagian. Itu kalau di siang hari, kalau di malam hari enggak apa-apa. Nah, jadi hati-hati. Kita buang kotoran jorang banjir behera di siang hari itu, nah, hati-hati. Nah, jadi keluarkanlah habis-habis hajannya sampai habis. Ya, kalau habis itu habis dengan sendirinya. Nah, inilah sekedar jawaban kami. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.